Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil ruang kolaborasi mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Anggota kelompok 1 yang pertama ada Sukma, kemudian Susilowati, yang ketiga Syafia, yang keempat Syahrut, dan saya Syarah. Understanding by Design atau UBD memiliki penilaian yang terbuka. Penilaian pada UBD berupa unjuk kerja, sehingga penilaian diperlukan perangkat untuk menilai pemahaman tidak hanya satu model saja. Proses evaluasi unjuk kerja peserta didik didasarkan pada penilaian melalui kriteria-kriteria tertentu. Kriteria merupakan perangkat penilaian yang menentukan apa yang dilihat dalam unjuk kerja siswa. Kriteria digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman siswa. Kriteria ini merupakan basis penilaian yang konsisten dan adil. Selanjutnya, penilaian hasil dari evaluasi harus menjadi indikator apakah yang direncanakan dalam tujuan pembelajaran telah dicapai oleh peserta didik setelah dilakukan pembelajaran di kelas. Namun, karena evaluasi dilakukan di akhir pembelajaran dan biasanya diambil dari buku yang tidak berkaitan dengan tujuan pembelajaran, pertanyaan evaluasi cenderung kurang sesuai dengan tujuan dan tahapan pembelajaran. Berdasarkan konsep Understanding by Design oleh McDyke dan Granwijin, kerangka UBD diidentifikasi melalui 6 rubrik aspek penilaian. 6 aspek tersebut diantaranya menjelaskan atau explain, menafsirkan, interpret, menerapkan atau apply, perspektif, berempati, dan yang terakhir pengetahuan diri atau self-knowledge. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai aspek yang pertama, yaitu kemampuan menjelaskan. Dalam kemampuan menjelaskan, siswa dapat menjelaskan suatu teori, prinsip, dan proses sesuai dengan fenomena, fakta, dan data. Kemudian, rubrik penilaian apa saja sih yang bisa dipakai untuk menilai kemampuan menjelaskan siswa? Berikut kriteria rubrik penilaian kemampuan menjelaskan, diantaranya adalah akurat, koheren, dibenarkan atau justified, sistematis, dan prediktif. Pertama, rubrik penilaian akurat. Asesmen yang diberikan dapat dijawab oleh peserta didik dengan memberikan jawaban penjelasan dengan sumber yang terpercaya. Siswa mencantumkan sumber referensinya. Bagaimana dalam proses memahami ini, peserta didik harus dapat bersikap teliti, cermat, dan dapat menjelaskan dengan tepat, benar, dan seksama. Selanjutnya yaitu rubrik koheren. Koherensi adalah keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Artinya, dalam proses menjelaskan harus bersifat koheren atau berkesinambungan. Yang ketiga adalah rubrik dibenarkan atau justified. Kemampuan menjelaskan harus dapat dibenarkan, yaitu bersifat benar dan sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat ada rubrik sistematis. Proses pemahaman pada aspek menjelaskan dalam hal ini adalah usaha untuk menguraikan sesuatu secara menyeluruh yang bersifat utuh, teratur, dan terpadu, serta bisa menjelaskan rangkaian sebab akibat. Siswa dapat menjawab pertanyaan asesmen dengan susunan penjelasan yang runtut sesuai urutan yang benar. Rubrik yang terakhir ialah prediktif. Proses pemahaman pada tahap menjelaskan haruslah yang memuat perspektif dengan perakira yang tepat. Demikianlah kriteria rubrik penilaian kemampuan menjelaskan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.